Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Radialitera dan luar biasa. Siang hari ini berada di Radialitera kita bersama-sama dalam sebuah acara yang luar biasa juga, SMG Economic Insight. Yang kali ini mengambil tema terkait dengan merdeka finansial dan liku-liku menuju 3 juta rumah. Yang diselenggarakan oleh Solopos Media Group dan didukung oleh BRI, Bank Jateng dan juga BTN. Perkenalkan, saya Nur Atmaja yang akan mengawal Bapak Ibu semuanya menjadi Master of Ceremony siang hari ini. Dan kami akan menyapa terlebih dahulu para tamu undangan kami yang sudah ada beserta dengan narasumber serta audiens yang sudah hadir. Yang pertama adalah Regional Consumer Banking Head BRI Jogja, Bapak Fahmi Rahendas. Selamat siang Bapak. Kemudian ada juga Regional Office Head BTN Jateng DIY, Ibu Fitri Novianti Ratnakusuma. Selamat siang Ibu. Ada juga saya menyapa CEO Solopos Media Group, Bapak Arif Budi Susilo. General Manager Strategis Communication Solopos Media Group, Bapak Danang Nur Ihsan. Kemudian saya sapa juga para narasumber yang sudah hadir secara virtual siang hari ini. Ada Komisioner Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA, Bapak Heru Pudio Nugroho yang kali ini diwakili oleh Direktur Operasi Pemanfaatan merangkap pelaksana tugas Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, Bapak Muhammad Noval Al-Amari STMSI. Selamat siang Pak Noval. Kemudian Kepala Badan Advokasi DPP REI, Bapak Adri Istanbul Linggagayo. Selamat siang Pak Adri. Kemudian ada Promotion and Advertising Manager PT Catur Mitra Sejati Santosa atau Mitra 10, ada Ibu Media Ika Ayu. Serta saya sapa para tamu undangan yang berbahagia dari perbankan di Kota Solo, kemudian pengembang dan juga perwakilan Asosiasi Buruh dan Pekerja di Kota Solo. Serta seluruh hadirin yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tema kita hari ini adalah Merdeka Finansial dan liku-liku menuju 3 juta rumah. Ini relevan sekali dengan kondisi sekarang di mana untuk bangsa kita sekarang ini Bapak Ibu semuanya, kepemilikan rumah masih sangat minim dan bisa dijadikan sebuah mimpi begitu ya, mimpi besar bagi jutaan keluarga di Indonesia. Bahkan pemerintah pun juga mempunyai target ambisius menghadirkan 3 juta rumah sebagai program penyediaan hunian layak. Tapi tentu saja jalannya ternyata berliku-liku, penuh tantangan dan tentunya tantangannya ini mulai dari pembiayaan, kemudian dari literasi keuangan, dari kesiapan masyarakat untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Melalui talk show kali ini Bapak Ibu semuanya, kami berharap kita akan mendapatkan sesuatu begitu ya. Dan kita akan mengupas tuntas terkait dengan strategi untuk menuju kemandirian finansial, khususnya investasi di sektor properti, serta bagaimana program 3 juta rumah ini mampu mewujudkan mimpi masyarakat saat ini. Apa sih sebenarnya tantangannya? Apa sih sebenarnya
yang menjadi halangan, dan apakah cita-cita 3 juta rumah ini bisa tercapai, bagaimana juga stakeholder turut untuk berperan mensukseskan program pemerintah kali ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita berbincang secara lebih dalam terkait dengan Merdeka Finansial dan juga liku-liku 3 juta rumah kali ini, untuk pertama kami akan undang terlebih dahulu CEO dari Solopos Media Group, Bapak Arief Budi Susilo, untuk memberikan sambutan. Kami silakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ibu Bapak yang kami muliakan. Pertama-tama saya ingin sebelum menyapa, saya ingin membaca pantun, baru tanya ke AI tadi. Mentari, tolong ini ya, tolong dicakepkan ya, izin. Mentari subuh terbit di timur, Cakep. sinar hangatnya menyapa semua. Sugeng rawuh poros dulur, dirat dia litera yang memberi makna. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Fahmi, Kanwil BRI, Jogja, jauh-jauh rawuh ke Solo ya Pak. Tapi pasti Pak Fahmi sudah muter-muter kemana-mana sebelum bertugas ke Jogja. BRI lagi bagus-bagusnya Pak hari ini, meskipun semester 1 biasa, semester 1 biasanya nanti semester 2-nya naik lagi gitu, sedikit turun dibanding semester tahun lalu karena pencadangannya naik gitu. Pencadangan untuk rumah subsidi. Kemudian Bu Fitri, Kanwil BTN Jateng, Sugeng rawuh Bu Fitri, Bapak Ibu, Bu Fitri lagi ceria dan happy, karena semester 1 naiknya signifikan gitu labanya. Nyun dibagi-bagi ya Bu, bercanda. Dan seluruh hadirin yang kami hormati yang berbahagia, teman-teman dari Solo Pos. Bapak Ibu, kami happy hari ini karena bisa menjadi tempat untuk berdiskusi mengenai satu gagasan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni perumahan. Kata kakek saya dulu, orang itu sejahtera atau tidak itu dilihat dari setidaknya 3, pangan, kemudian sandang, kemudian papan. Nah, kalau sudah pangannya cukup, kebutuhan dasar, tingkat kemiskinannya diukur dari sini, kemudian sandangnya, sandang setahun nggak ganti juga nggak apa-apa. Nah kemudian papan, masih ngenger atau tidak gitu ya, numpang atau tidak. Makanya sejak pemerintahan beberapa tahun yang lalu, sejak kalau nggak salah di era Pak SBY sudah menggagas itu perumahan untuk rakyat gitu ya. Kemudian Pak Jokowi dan hari ini targetnya adalah 3 juta rumah. Saya dengar beberapa bank udah komit memberikan subsidi untuk ini, termasuk bank swasta. Saya nggak tahu apakah nanti BRI atau BTN juga komit ke situ. Kalau BTN kan memang core-nya begitu ya Bu Fitri. BTN core-nya rumah, tapi saya yakin BRI juga gitu ya. Dan para tamu undangan di sini saya kira dari asosiasi properti dan lain-lain berkepentingan untuk ini, bagaimana caranya program 3 juta rumah ini jalan dan kemudian literasinya gitu ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami senang karena Solo Pos Media Group bisa mewadahi ini. Mudah-mudahan dari diskusi siang hari ini bisa memberikan perspektif yang lebih kaya mengenai program 3 juta rumah ini dan mengenai literasi finansial, merdeka finansial. Karena tadi sebentar kami chat dengan
Bu Fitri dan Pak Fahmi dan Bu Anita juga, kadang-kadang kita itu membaca perspektif yang hari-hari ini kita alami sehari-hari itu tergantung sudut pandang masing-masing gitu ya. Karena di sekitar kita itu pemberitaan yang beredar ya seperti itu, misalnya ekonomi lesu, daya beli turun, dan sebagainya. Lupa ngelihat dari perspektif yang lain yang dialami orang lain gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam konteks itu, misalnya tim kami juga, kami punya tim itu kalau ngerancang bisnis plan misalnya ya, suka terpengaruh dengan berita. Misalnya semester 1 atau kuartal 1 penjualan kita ini turun Pak, karena daya beli turun gitu ya. Nah, kemudian tapi penjualan dari sisi ini naik signifikan, karena kita bekerja sama dengan pihak lain yang menggunakan cara begini. Padahal cara begini saya sebut aja penjualan online gitu ya. Katanya alasannya daya beli turun, tapi penjualan dengan agen dan reseller nih, contoh aja Bapak Ibu, naiknya signifikan karena kerjasama dengan agen dan reseller itu menggunakan cara online juga. Nah, tapi kan tidak mengatakan daya belinya naik gitu ya. Nah, ternyata begitu metodenya kita ubah, marketnya kita geser, caranya kita ubah, penjualan yang online kita itu juga naiknya signifikan kemudian 3 bulan berikutnya. Artinya kadang-kadang kita menggunakan landasan yang tidak valid karena ikut-ikutan. Nah, karena itu Ibu Bapak, mudah-mudahan forum siang ini kita bisa mendapatkan perspektif yang komplit, komprehensif, helikopter view, bukan sekedar locomotive view. Kita membedah ini kebijakan mengenai 3 juta rumah ini dengan perspektif yang lebih luas, sesuatu yang bisa kita eksekusi dan kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih matur nuwun para narasumber, Bank BRI, BTN, asosiasi dan semua hadirin yang sudah berkenan rawuh di sini siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini kantor koran, kayak kantor media Bapak Ibu, tapi kita sekarang bukan lagi sebagai perusahaan media seperti 28 tahun lalu ketika kami hadir, tapi kami sekarang menjadi perusahaan advisory untuk komunikasi, advisory untuk brand, market insights dan lain-lain yang intinya kita menggeser bisnis kita supaya tetap relevan dan bermanfaat untuk khalayak yang lebih luas. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun penutup, izin cakepnya lagi. Meskipun yang baca nggak cakep ya. Jalan-jalan ke Surakarta, matur nuwun. Kotanya ceria, banyak kafenya. Mari wujudkan rumah subsidi yang nyata, supaya sejahtera nikmati bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief, Budi Susilo sudah memberikan arah sambutan untuk para tamu dan juga untuk menyapa semua hadirin yang ada di sini. Baik, kawan-kawan semuanya, kini kita akan memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yaitu sesi utama talk show dengan tema Merdeka Finansial, Liku-Liku menuju 3 juta rumah. Yang jelas hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa, yang hebat, yang akan berbagi pengalaman, strategi, insight yang ada begitu ya dalam mewujudkan kemandirian finansial sekaligus mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memanggil satu persatu narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah Regional Consumer Banking Head BRI Jogja, Bapak Fahmi Rahendas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami undang narasumber kedua. Beliau adalah Regional Office Head BTN Jateng DIY, Ibu Fitri Novianti Ratna Kusuma.
Ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bersama dengan Bapak Fahmi dan juga Ibu Novi, kita akan mengeksplor bagaimana perbankan berkontribusi dalam mewujudkan mimpi 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Dan yang jelas apa saja sih sebenarnya program pembiayaan yang sudah disiapkan, mudah diakses dan untuk akses bagi masyarakat baik itu pekerja ataupun generasi muda. Dan seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, ada 3 narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Beliau adalah Direktur Operasi Pemanfaatan Merangkap Pelaksana Tugas Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Ada Bapak Muhammad Amari STMSI, tentunya bersama dengan BPTapera kita akan berbincang seputar peran BP Tapera dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional khususnya untuk kelompok berpenghasilan rendah dan juga generasi muda. Dan apa sih sebenarnya peran dari BP Tapera begitu ya untuk mensukseskan program 3 juta rumah. Kemudian yang kedua ada Kepala Badan Advokasi DPP RE Bapak Adri Istanbul Linggagayo. Bersama beliau nanti kita akan mengupas investasi properti di tengah kebijakan nasional, risiko atau kesempatan khususnya bagi para pengembang perumahan. Cocok sekali dengan para audiens yang ada di sini. Dan yang terakhir yang bergabung secara virtual adalah Promotion and Advertising Manager PT Catur Mitra Sejati Sentosa dari Mitra 10. Selamat siang. Ada Ibu Ika Ayu. Nah, bersama dengan Ibu Media kita akan mengupas peran dan peluang retail di tengah program ambisius 3 juta rumah. Baik, Bapak Ibu sekalian, semua narasumber sudah hadir di depan kita semuanya, sudah ada di panggung, dan supaya diskusi ini berjalan dengan hangat dan juga lancar, hidup gitu ya. Sesi talk show akan dipandu oleh moderator yang sudah berpengalaman dalam memandu diskusi-diskusi strategis. Hadirin, kita sambut bersama. Ini adalah jurnalis senior, redaktur pelaksana koran Selopos. Ada Kak Syifaul Arifin untuk memimpin jalannya talk show ini. Selamat, silakan Kak Syifaul Arifin. Terima kasih Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, kemudian Bapak Ibu dan kawan-kawan yang hadir pada sesi kali ini. Tema yang menarik, merdeka finansial dan liku-liku menuju 3 juta rumah. Ada satu pertanyaan, apakah 3 juta rumah itu adalah proyek ambisius? Pertanyaan ini kalau misalnya disampaikan kepada sejumlah kalangan, ada berbagai pendapat yang berbeda. Bisa jadi ada yang menganggap bahwa itu adalah proyek ambisius. Pada masa yang lalu, pemerintahan masa lalu, proyeknya 1 juta rumah, kemudian sekarang menjadi 3 juta rumah. Dan tentu saja untuk mencapai itu tidak terlalu mudah untuk mencapainya, karena ada biaya, ada lahan dan sebagainya. Tetapi ada juga harapan 3 juta rumah itu bisa dicapai dengan mudah kerjasama berbagai macam pihak. Dan pada saat ini saya Syifaul Arifin akan memandu diskusi bersama narasumber yang ada di Radialitra Multifunction Hall, Pak Fahmi dan Bu Fitri, dan ada narasumber yang bergabung melalui Zoom pada siang hari ini. Dan tentu saja yang pertama ada 2 narasumber yang sudah onsite di ruangan ini. Kita akan ngobrol dengan Pak Fahmi dan Bu Fitri dulu ya. Saya izin duduk dulu. Ya, ada beberapa narasumber, pertama dari perbankan, kemudian ada dari BP Tapera, kemudian ada dari asosiasi, kemudian ada juga dari retail. Dan mereka tentu saja adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menjalankan
dan merealisasikan proyek pemerintah 3 juta rumah tersebut. Pertama saya akan ngobrol dengan Pak Fahmi. Ini proyek ambisius atau enggak ya Pak? Kalau menurut perbankan ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita lihat dari sebelumnya, Ya. pemerintahan sebelumnya itu kan 1 juta rumah tadi ya. Betul. Dan sekarang langsung ke 3 juta rumah. Ya. Kalau kita lihat ambisius atau tidak, harusnya kita lihat juga ternyata backlognya kita, gap kepemilikan rumah itu cukup besar juga. 83% masyarakat kita itu masih belum memiliki rumah. Dan itu rata-rata ada di masyarakat menengah bawah. Ya. Nah ini memang kalau kita lihat dari sini ya mau nggak mau kita harus bisa mewujudkan visi ini gitu loh. Harus 3 juta rumah kita realisasikan segera. Karena kalau tidak ya semakin lama akan semakin besar backlog yang ada di Indonesia. Dan ini yang rasanya juga kami dari BRI sangat ingin untuk support program-program pemerintah yang bisa menuntaskan ini semua. Itu Pak. Ya, terkait dengan topik kita financial freedom, ini Agustus ya, masih ada hubungannya dengan freedom seperti itu. Apakah program tersebut akan membebaskan ya, karena membebaskan masyarakat yang terutama yang belum memiliki rumah agar mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan, rumah. Tadi Pak Arief Budi Susilo menyebut bahwa rumah biasanya menjadi salah satu indikator untuk kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Kalau kita ditanya apakah ini bisa membebaskan, selama ini kan yang menjadi penghalang kita masyarakat untuk memiliki rumah kan macam-macam, ya. Termasuk wah nanti fasilitas perbankannya, suku bunganya bagaimana nih gitu. Betul. Kan. Kemudian uang mukanya bagaimana gitu kan. Ya. Nah ini sebetulnya sudah dipikirkan oleh pemerintah dengan memberikan perumahan KPR subsidi dengan harga yang terjangkau, dengan suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah. Kemudian juga sekarang udah ada subsidi uang muka gitu kan. Subsidi uang muka, dan ini menurut saya jadi salah satu cara ya masyarakat untuk bisa memiliki rumah segera gitu loh. Nggak perlu nabung lama-lama atau menunggu nanti uangnya cukup dulu, nanti uangnya cukup harga rumah udah naik gitu kan. Nah ini menurut saya program yang sangat bagus untuk bisa merdeka finansial untuk memiliki rumah saya rasa. Ada satu hal yang membuat orang rada-rada pesimis ya terhadap program tersebut, yaitu pembiayaan. Karena untuk mencapai 3 juta rumah biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada yang menyebut 300-an triliun seperti itu. Dan tentu saja pembiayaan adalah hal yang penting. Kira-kira peran BRI gimana ini? Tentu saja ada program KPR dan sebagainya. Tetapi untuk mencapai itu apakah memungkinkan pembiayaannya itu? Jadi kami sudah, kalau misalnya dari sisi KPR ya Pak, kita punya produk yang lengkap lah. Baik itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai nanti yang nasabah masuk kepada nasabah prioritas gitu ya. Jadi dengan besarnya produk kami, dengan semakin beragamnya produk kami, masyarakat bisa memilih kira-kira mana yang cocok gitu untuk bisa memiliki rumah. Dan kita salah satu peran kita di sana untuk perumahan sendiri. BRI sebetulnya baru masuk itu tahun 2012 atau 2012. Ya. Tapi sampai dengan saat ini kami sudah bisa mengklaim lah bahwa kita penyalur KPR subsidi kedua terbesar. Mungkin yang pertama dari BTN tentu. Karena memang ranahnya, karena memang bisnisnya di sana. Berapa persen dari semua kredit yang dikucurkan oleh BRI untuk KPR-nya? Kalau persentasenya, kalau di wilayah kami saja, wilayah kami itu masih 20%. Karena memang kita mayoritas ada di mikro ya, ada di mikro. Tapi kalau dari jumlah secara nasional 20%-nya kita lumayan. Tadi KPR kami termasuk nomor 2 terbesar untuk penyaluran subsidinya gitu. Nah intinya kalau kita kontribusinya kita pertama kita dengan wilayah kerja yang luas gitu ya. Wilayah kerja kita mungkin ada 7.000 unit kerja kita di seluruh Indonesia. Kita selalu aktif untuk memasarkan
program-program pemerintah, terutama di KPR subsidi. Ya. Semakin luas produk kita dinikmati oleh masyarakat, semakin besar juga kontribusi kita ke masyarakat. Saya rasa itu. Ada yang menarik, Pak Fahmi. 3 juta rumah itu pembagiannya adalah 1 juta rumah di perkotaan, kemudian 2 juta rumah di perdesaan. Ini relevan dengan ekosistem BRI yang kebanyakan ada di perdesaan. Kadang-kala ada yang nyebut Bank Deso ya, tapi malah besar ya sebenarnya. Ya, kalau demikian, apakah relevan kalau misalnya BRI mengembangkan kredit pemilikan rumah untuk menyasar masyarakat sehingga mendapatkan kesempatan memiliki rumah, terutama masyarakat di perdesaan? Sangat relevan sekali, ya. Mengingat tadi saya sampaikan bahwa wilayah kerja kami itu tersebar dengan 7.000 unit kerja. Dan coverage kami terhadap pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman, khususnya KPR bersubsidi ini kita buka seluas-luasnya, gitu kan. Kemudian sebetulnya kami juga tidak hanya membuka fasilitas pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan rumah, pengembangnya juga kita berikan juga, gitu kan, supaya orang yang berminat dan stok rumahnya juga cukup. Ya, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan, itu pembiayaan untuk developer kita juga berikan juga, gitu, sehingga mereka juga siap untuk memberikan stok rumah untuk disediakan oleh masyarakat. Dan sangat relevan sekali dengan unit kerja kita yang luas tadi, ya. Bahkan pekerja kita aja di wilayah kerja kami itu ada 10.000. Ya, 10.000, dan itu jadi pemasar semua untuk bisa menyampaikan memberikan pelayanan untuk KPR subsidi ini kepada masyarakat. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Saya akan beralih ke Bu Fitri. Tadi Pak Fahmi sudah mengaku BRI nomor 2 setelah BTN. Iya, BTN adalah backbone dalam pemberian fasilitas kredit bagi masyarakat yang ingin mendapatkan rumah. Gimana Bu, BTN programnya mendorong dan mendukung program 3 juta rumah itu? Iya, baik, terima kasih Pak Faul. Ya. Tadi Pak Fahmi sudah sampaikan, BTN memang saat ini dari 350.000 unit kuota subsidi yang dicanangkan pemerintah di tahun 2025 ini, BTN mengambil porsi sebesar 70%. Ya. Sehingga tadi yang dikatakan Pak Fahmi bahwa 70% adalah kuota di KPR subsidi yang ada di Bank BTN. Jadi kurang lebih 220.000 unit di tahun 2025 ini, dan kami sudah menyerap kurang lebih 60%. Seluruh Indonesia dari total kuota yang diberikan kepada BTN. Nah, program-program yang kami lakukan, memang kami selama ini selalu berada di leader untuk KPR subsidi ya, dari sejak dulu, karena dari tahun 1976 BTN selalu bergerak di bidang perumahan dan sudah menyalurkan 5,7 juta rumah. 5,7 juta rumah, iya, untuk tahun dari tahun 76 sampai dengan sekarang. Kalau untuk 2025 saja? 2025 kurang lebih 130.000. Oke. 130.000 unit yang sudah kita salurkan di tahun ini, dan mudah-mudahan bisa keserap semua 220.000 unit yang dicanangkan oleh pemerintah. Berapa Bu? 220.000 unit. 20.000 unit untuk tahun ini ya? Tahun ini untuk BTN. Mudah-mudahan bisa terserap semuanya, dan BTN selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengambil KPR ya, KPR subsidi, karena kami tersebar juga di seluruh Indonesia. Memang kalau jumlah unit kantor masih lebih kecil dari BRI ya, BRI sampai ke pelosok ya. Kalau kami masih di level tingkat kota dan kecamatan. Nah, tadi Pak Faul juga sudah sampaikan bahwa pemerintah mencanangkan 3 juta rumah ini adalah untuk di 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di pedesaan, dan 1 juta rumah di pesisir. Nah, BTN sendiri kami juga bekerja sama dengan beberapa unit, beberapa komunitas untuk menyalurkan kredit KPR subsidi ini. Contohnya kami punya kerjasama dengan komunitas Gojek,
kemudian dengan komunitas cukur rambut, itu juga kami lakukan. Itu salah satu program yang dilakukan BTN dalam rangka menyerap pasar KPR subsidi. Kira-kira program BTN untuk meraih konsumen yang lebih besar dalam kredit, selain tadi disebut komunitas sopir atau taksi online atau mudi Gojek, kemudian ada apa tadi tukang cukur seperti itu. Ada nggak BTN menyasar kelompok-kelompok tertentu, misalnya anak muda seperti itu? Kayaknya kalau BTN itu lebih condong, wah kebanyakan pegawai, kemudian orang-orang yang sudah settle secara ekonomi. Bagaimana dengan anak muda, Bu? Iya, untuk anak muda tentunya tidak luput dari pasar kami. Ya. Kalau untuk KPR subsidi, kita menyasar anak muda dengan memberikan kita kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah. Kita berikan kepada pegawai-pegawai baru mereka. Jadi kita cukup masif melakukan sosialisasi dengan instansi-instansi dan memberikan sosialisasi kepada pegawai-pegawai baru di lingkungan mereka. Karena minimum masa kerja kan hanya 1 tahun, Pak. Jadi dari mereka 1 tahun bekerja sudah bisa mengajukan KPR ke Bank BTN. Ya. Seperti itu. Ada masalah juga, Bu, terutama nanti Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa memberikan pandangan dan pertanyaan kepada narasumber. Anak muda itu kan kebanyakan mereka bekerja di sektor-sektor yang mungkin tidak membutuhkan aturan-aturan ketat. Banyak mereka yang menjadi freelancer, kemudian kerja di dunia kreatif dan sebagainya. Dan kadang-kala itu yang menjadi penghambat bagi anak muda untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Ada nggak strategi bagaimana BTN nyasar anak muda di tengah keterbatasan itu? Saya kira bukan hanya keterbatasan, tapi juga tantangannya seperti itu. Ya, kalau dari penyaluran kredit, BTN juga sekarang memberikan kredit kepada sektor informal. Oke. Jadi untuk kategori tadi yang dia tidak berpenghasilan tetap, tentu masuknya ke sektor informal. Dan itu kita berikan juga pembiayaan, Pak. Kami juga mengedukasi kaum millennials atau kaum Gen Z ya, itu dengan secara masif melakukan campaign. Campaign kita punya tagline, sekarang ini kan tagline BTN adalah hidup nggak cuma tentang hari ini. Ini sebetulnya menyasar kepada mereka ini, mereka kaum Gen Z, milenial yang konsumtif ya. Ya. Jadi di luar mereka bekerja secara informal, mereka juga cenderung konsumtif, katanya begitu. Mereka lebih suka leisure atau berwisata atau sejenisnya daripada menyiapkan rumah masa depan. Iya, betul. Jadi kami sekarang sangat masif melakukan campaign kepada kaum muda ini bahwa yuk beli rumah dari sekarang karena hidup nggak cuma tentang hari ini, gitu. Tetapi hari esok. Oke, BTN memperhatikan anak muda juga. BRI gimana, Pak? Pak Fahmi? Ya, sama, Pak. Jadi jadi sebetulnya BRI juga juga menyasar anak muda ya, karena yaitu kedepannya kan mereka yang akan mengambil alih dari semua ekonomi dan lain-lain. Di informal juga, bahkan kami juga secara bukan hanya di subsidi Pak, di non subsidi juga, di KPR komersil kami juga, kami sudah bisa memberikan untuk semacam kayak dia startup dan lain-lain. Kalau kita analisa secara bankable-nya dia masuk, ya kita bisa proses itu. Jadi tidak harus pegawai yang kita berikan, punya gaji bulanan dan lain-lain gitu. Kita udah sampai ke sana juga. Oke. Mungkin saya tambahkan Pak Faul, di BTN sendiri kita punya yang namanya KPR Guys. KPR Guys. Iya, KPR Guys apa ini. Panjangannya? Ini namanya, namanya KPR Guys. Ini kita berikan khususnya untuk calon debitur yang dari kelompok muda, karena jangka waktunya sampai 30 tahun. Oh iya. Jadi mereka bisa dari mulai baru bekerja itu karena jangka waktunya panjang sehingga angsurannya bisa lebih murah. Itu kami khususkan untuk nasabah-nasabah yang memang kelompok kaum muda gitu. Ya,
Oke, terima kasih Pak Fahmi dan Bu Fitri. Saya akan beralih ke ruang Zoom. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung dan saya akan bertanya dulu pertama kepada Pak Muhammad Naufal Al-Amari dari BP Tapera. Halo Pak Naufal, apakah bisa dengar suara saya? Iya. Pak Suaranya Naufal, terdengar jelas. yang akan kami tanyakan adalah peran dari BP Tapera dalam mendorong target 3 juta rumah. Gimana nih? Apa peran BP Tapera untuk mencapai target tersebut? Ya, jadi yang pertama BP Tapera Maaf, suaranya dibentuk. belum keluar. Apa sudah terdengar suara saya? Silakan dilanjut Pak, coba. Sudah terdengar? Selamat siang. Mohon Sudah maaf, terdengar suara saya? Admin bisa ditangani. Pak. Kalau di sini sudah terdengar suaranya. Silakan Pak Noval dicoba. Oke. Jika suaranya sudah bisa terdengar. Sekarang bagaimana? Sudah terdengar? Suara saya sudah Mohon terdengar? maaf, suaranya belum terdengar. Nah, di sini mic-nya sudah on ini, sudah terdengar. Kalau di Sebentar Pak. Zoom Pak, saya suaranya ditangani oleh dari tempat sudah tim terdengar. admin. Mungkin teknisinya bisa dibantu ya. Oke, saya akan coba dulu dengan Pak Adri dari Ray. Sambil menunggu Pak Noval ya, mohon maaf. Halo, Pak Adri. Assalamualaikum. Iya Pak, selamat sore. Ya, halo Pak Adri, dengar suara saya? Ya, saya dengar Pak. Ya, Bisa dicek suaranya Pak Adri? ya saya dengar Pak. Tes, tes, 1, 2, 1, tes. Kalau di Zoom sudah terdengar suaranya Pak Adri. Mungkin di tempat Halo, acaranya selamat yang siang, belum Adri. terdengar ya. Apakah bisa coba? Ya, selamat sore Pak. Kalau dari Zoom suaranya terdengar. Yang Oke, di ini Pak Adri ya. tempatnya moderator terdengar, Pak Adri juga terdengar. Oke, saya akan bertanya kepada Pak Adri. Suaranya mohon maaf agak menggema ya. Ya, suaranya menggema ini. Ya, Pak Adri, bisa dijelaskan tentang peran dari Ray sebagai asosiasi untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut? Silakan. Ya, baik Pak moderator yang baik, terus selaku Ketua Umum DPPRI dan Pak Raymond Arfandi selaku Sekjen. Kami dari DPPRI tentu sangat siap untuk berkontribusi dalam hal untuk pengadaan perumahan karena memang itulah kami sebagai developer di mana dalam hal cita-citanya ada salah satu Ya, silakan. perumahan. Nah, dan serta Halo Pak Adri.
Suaranya Pak Adri tidak terdengar ya. Oke, sekarang terdengar. Silakan. Adri? Oke, karena ada masalah teknis sambil diperbaiki, saya akan lanjut ke Pak Fahmi sama Bu Fitri dulu ya sambil memperbaiki ini. Bu Fitri, BTN adalah backbone lah ya soal perbankan. Tapi masalahnya adalah kadangkala ada kesulitan-kesulitan terutama anak muda itu untuk mengakses perbankan agar merealisasikan keinginannya untuk mendapatkan rumah. Walaupun anak muda kadang-kala pinginnya ya senang-senang saja, belum memperhatikan rumah. Tapi ada nggak tahapan-tahapan yang dilakukan oleh BTN mendampingi mereka sehingga lebih mudah untuk mengakses perbankan? Iya, jadi Pak Faul, tadi kami dari Bank BTN dengan masif ya melakukan edukasi literasi keuangan dan inklusi keuangan kepada masyarakat, tentunya dalam ini kepada anak muda. Bahkan Bank BTN memulai dari mereka masih menjadi mahasiswa. Oke. Iya, jadi kami menyasar mahasiswa juga ya? Iya, kami dari mahasiswa kami sudah mengedukasi mereka terkait dengan pentingnya memiliki rumah. Kemudian ketika mereka mulai bekerja, kami juga tadi memberikan membuat produk khusus untuk mereka yang anak muda. Kemudian kami juga masih melakukan campaign untuk anak muda mengakses perumahan, dan Bank BTN sudah memiliki akses online untuk masyarakat bisa mengajukan pembiayaan perumahan. Kami punya yang namanya Balai Properti. Jadi sekarang ini era digital, apalagi anak muda maunya yang serba praktis gitu ya. Jadi bisa mengakses dengan Balai Properti. Di situ informasi terkait dengan perumahan yang disediakan oleh pengembang sudah bekerja sama dengan BTN. Kami bekerja sama dengan lebih dari 11.000 pengembang di seluruh Indonesia, dan informasi itu bisa dilihat di Balai Properti. Jadi masyarakat bisa mengakses Balai Properti untuk mendapatkan informasi terkait rumah yang dijual oleh pengembang. Kemudian di situ juga masyarakat bisa mengajukan, jadi apply untuk KPR melalui Balai Properti. Jadi itu memang kami buat supaya memudahkan masyarakat dalam mengakses KPR BTN. Kemudian saya mau tanya kepada Pak Fahmi, BRI gimana? Apakah BRI juga menyasar kalangan anak muda juga sehingga mereka bisa merasakan merdeka secara finansial gitu? Betul Pak. Jadi seperti yang disampaikan Bu Fitri juga, kita aktif sekali melakukan edukasi kepada anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini kan nggak mau repot ya Pak ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus ngikutin. Baik cara promosinya kita, jadi kita aktif sekali melakukan promosi dengan media-media digital, media sosial. Kemudian expo kita itu lebih dibuat menarik gitu, tidak konvensional seperti yang kemarin. Kita terakhir melakukan expo di kota-kota besar yang harapannya anak-anak muda bisa tertarik untuk bisa melihat rumah-rumah yang sesuai dengan keinginannya mereka. Kemudian juga digital kami juga rasanya sudah memang hampir semua perbankan itu sudah punya akses digital untuk orang mengajukan kredit gitu ya, mempermudah mereka untuk mengajukan kredit gitu. Itu kita juga sudah lakukan itu juga. Produk-produk juga kita sesuaikan. Kita punya produk yang bertingkat Pak, mulai dari mungkin masyarakat yang baru bekerja, yang penghasilan rendah sampai yang tinggi, itu kita juga punya semua, supaya mereka juga anak muda ini tidak ada rasa takut lagi untuk maju. Ini jangan-jangan bunganya nggak cukup dengan gaji saya, itu bisa pilih.
berbagai macam produk kita udah kita sesuaikan dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya dari mereka. Rasanya sih semua perbankan termasuk BRI juga membuka luas akses untuk anak-anak muda kita. Ya. Oke, terima kasih Pak Fahmi dan Bu Fitri. Saya akan beralih ke ruang Zoom lagi. Kita akan coba, pertama saya akan menghubungi Pak Noval dulu. Apakah Pak Noval bisa dicoba suaranya Pak? Ya, sudah terdengar suara saya? Ya, terima kasih, sudah jelas. Pak Noval, Oke, alhamdulillah. apa yang dilakukan oleh BP Tapra untuk mendukung program 3 juta rumah ini? Silakan. Oke, yang pertama, alhamdulillah dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 itu terbentuklah Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat yang dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Yang dilakukan oleh BP Tapra sesuai dengan tujuan pembentukan yang ada di dalam undang-undang adalah untuk menghimpun dana murah jangka panjang, menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan, sustain dia. Nah, untuk pembiayaan perumahan yang ini ditujukan kepada peserta Tapera khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi saya kira itu peran daripada BP Tapra sesuai dengan tujuan yang ada di dalam undang-undang. Lebih dari itu sebenarnya BP Tapra pada saat bicara soal pembiayaan, soal perumahan, BP Tapra mengelola dananya. Nah, jadi ada dua, yang pertama adalah dana Tapra yang sumbernya adalah dari tabungan peserta. Kita dulu punya Bapertarum PNS yang kemudian dialihkan ke BP Tapera. Ini digunakan untuk pembiayaan Tapra, di mana ada 3 program di sana. Ada program KPR Tapera, yang kedua ada program kredit bangun rumah atau KBR Tapera, yang ketiga ada kredit renovasi rumah atau KRR Tapera. Di samping itu peran BP Tapra juga mensupport dari sisi pengelolaan dana APBN pembiayaan perumahan yang dikenal dengan FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Ini dikelola oleh BP Tapra. Dan lebih dari itu, BP Tapra juga menyiapkan sistem yang mungkin sudah sering dengar, ada namanya Sikasep. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan FLPP tinggal mendaftar di Sikasep. Ini aplikasi yang disiapkan oleh BP Tapra, digunakan oleh masyarakat untuk bisa mengakses pembiayaan FLPP. Kita juga punya ada Tapera Mobile. Ini yang digunakan oleh teman-teman peserta Tapera yang dulunya anggota Bapertarum, kemudian sekarang menjadi peserta Tapera menggunakan Tapera Mobile. Dan ke depan kita akan integrasikan itu. Dari sisi demand kita bergerak ke sana, kemudian BP Tapra juga menyiapkan satu aplikasi yang dikenal dengan nama Sikumbang. Ini aplikasi yang dia sifatnya menampung semua rumah-rumah yang dibangun oleh developer, bukan hanya untuk rumah yang FLPP, termasuk juga rumah-rumah yang komersil. Kenapa? Karena aplikasi yang disiapkan oleh BP Tapra yang Sikumbang tadi, itu juga digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk program PPNDTP. Nah, ini juga digunakan dan ini disiapkan oleh BP Tapra. Jadi ada Sikasep, ada Tapera Mobile, ada Sikumbang. Jumlah di dalamnya ada ratusan ribu rumah. Dan kita sama-sama tahu bahwa jumlah pengembang yang mensupport FLPP, contoh tahun lalu 2024 jumlahnya lebih dari 7.000 developer. Jumlah perumahannya lebih dari 11.000 perumahan. Dan itu semuanya ada di dalam Sikumbang yang disiapkan oleh BP Tapra. Jadi peran BP Tapra khususnya adalah mengelola dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peserta Tapera, dan lebih dari itu kita juga menyiapkan termasuk sistemnya. Saya kira ringkasnya seperti itu. Oke, Pak Noval, tadi ada menyebut MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kayaknya itu adalah salah satu yang dituju oleh BP Tapra. Bagaimana BP Tapra mempermudah mereka yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang mereka impikan? Strategi yang dilakukan gimana? Silakan Pak Noval. Ya. Yang pertama kita mempermudah aksesnya. Nah, bagaimana cara mempermudah akses? Itulah kita siapkan ada aplikasi Sikasep. Itulah kemudian kita gunakan aplikasi namanya Tapera Mobile. Jadi kita mensupport masyarakat dengan menyiapkan aplikasi untuk memudahkan aksesnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bicara soal MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, berarti kita harus siapkan program yang memang bisa memberikan cicilan murah.
Kuncinya itu cicilan murah. Oke. Nah, itulah dengan programnya FLPP, dengan programnya pembiayaan tapera, maka MBR bisa menikmati cicilan murah nanti. Nah, itu bagian daripada yang disiapkan oleh BP Tapra untuk membantu MBR kita supaya bisa mengakses pembiayaan perumahan, mendapatkan rumah dengan cicilan yang murah, dan ini bisa dikombinasikan dengan beberapa hal. Satu, misalkan kita bicara juga BP Tapra dengan adanya program ini itu menstimulan sehingga kemudian ekonomi bergerak. Begitu ada program FLPP, kuotanya ada, maka automatically teman-teman developer akan bersemangat untuk membangun rumah. Kalau teman-teman developer bersemangat membangun rumah, berarti ada multiplier efek. Tukang-tukang kita dapat rezeki, ya kan, mandor dapat rezeki, supir truk yang bawa material bangunan dapat rezeki. Bahkan di lokasi perumahan ada pedagang-pedagang makanan, minuman juga bisa dapat rezeki dari situ. Jadi ini merupakan sebuah program yang menggerakkan ya banyak stakeholder untuk sama-sama kita memperkuat ekonomi Indonesia. Nah, saya kira MBR sangat terbantu dengan skema. Kita punya skema uang muka untuk pembiayaan tapera itu bisa 0%, bisa 0 rupiah itu untuk pembiayaan tapera. Untuk FLPP minimal 1%. Ya, jadi kalau kita bicara soal MBR, mungkin mereka belum punya tabungan uang untuk uang muka dalam jumlah yang banyak, mungkin 10%, 20% belum sanggup, maka diberikan kemudahan. Pembiayaan tapera bisa 0, kemudian FLPP bisa minimal 1%. Suku bunganya diberikan fix 5% sepanjang tenor dan tanpa pakai syarat ketentuan. Artinya ini fix, bukan hanya berlaku setahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan promo, tapi berlaku fix sepanjang tenor. 5% ya margin maupun suku bunganya tetap sampai dengan masa cicilan berakhir. Ini yang kemudian membuat cicilan murah tadi membantu masyarakat kita yang MBR tadi, low income people atau masyarakat penghasilan rendah untuk bisa mengakses dan mendapatkan rumah dengan cicilan yang terjangkau. Saya kira demikian. Ya. Oke Pak Noval, tadi Anda menyebut bahwa 2 sasaran, masyarakat berpenghasilan rendah, yang kedua adalah generasi muda. Selama ini apakah kedua sasaran tersebut tercapai dan apakah mereka juga tergolong sasaran yang potensial untuk mencapai target 3 juta rumah tersebut? Betul sekali. Jadi fakta menunjukkan, data menunjukkan kalau kita jumlahkan yang usia populasinya itu usia 20 tahun, 30 tahun sampai dengan 40. Jadi usia di bawah 40 tahun. Jadi usia yang masih 20-an, 30-an sampai dengan 39 tahun itu jumlahnya lebih dari 60%. Jadi penerima manfaat FLPP kalau kita bicara sampai dengan hari ini, kemarin ya tanggal 27 Agustus itu sudah lebih dari 160.000 orang, 160.000 masyarakat, keluarga, rumah tangga yang mendapatkan FLPP di tahun ini sampai dengan tanggal 27 Agustus kemarin. Angkanya itu kalau kita lihat, kalau kita bedah angkanya sepanjang tahun FLPP ini, itu sebahagian besar, lebih dari 60% itu yang usianya 20 tahun, 30 tahun sampai dengan 39 tahun. Jadi di bawah 40 tahun itu adalah mayoritas penerima manfaat FLPP. Dan jangan lupa, program ini disiapkan sangat-sangat membantu yang usia muda. Kenapa? Karena tenornya panjang. Jadi kita bisa lihat FLPP itu tenornya bisa sampai 20 tahun. Artinya orang yang usianya 30 tahun, kalau kita asumsikan dia pensiunnya 50 tahun, dia bisa mengangsur yang usia 30 tahun. Yang usia 25 tahun maka bisa lebih. Itulah kenapa kemudian kalau kita lihat di dalam peraturan BP Tapra nomor 6 tahun 2021, khusus untuk pembiayaan KPR Tapera, itu secara kebijakan disiapkan sampai bisa maksimal 30 tahun. Artinya mereka yang usianya 25 tahun itu bisa mengambil KPR Tapera, secara kebijakan kita siapkan begitu supaya nanti mereka bisa mengakses sampai dengan usia, contoh kalau pensiunnya 55 tahun. Jadi batas tenor yang panjang itu merupakan salah satu fitur yang disiapkan untuk membantu MBR kita, masyarakat kita khususnya yang usia muda. Dan ini berhasil karena separuh lebih dari FLPP itu isinya adalah yang usianya 20-an tahun, 30-an tahun sampai dengan 39 tahun. Ya, oke, terima kasih Pak Noval. Akan beralih ke Pak Adri dari asosiasi, dari RAI. Halo Pak Adri, bisa cek suaranya? Halo Pak Adri.
Halo, selamat siang Pak Adri. Oke, kalau misalnya Pak Adri belum bisa bergabung, saya akan ke Bu Media dari Mitra 10. Bu Media, bisa dengar suara saya? Ya, halo, selamat siang Pak. Iya, selamat siang juga. Bu, Ya, Mitra 10 sebagai retail yang bergerak di bidang penyediaan sarana prasarana untuk bangunan seperti itu. Kita tahu Ya. Mitra 10 ada di mana-mana. Tidak hanya di beberapa kota tapi sebagian di Indonesia sudah ada. Peran dari retail untuk mendukung program 3 juta rumah ini gimana? oke, thank you Pak. Jadi Mitra 10 memang sudah hadir di Indonesia itu di 57 toko sampai saat ini Pak. Ya. Dan kami juga sudah sangat aktif sampai dengan agresif ya dari tahun lalu dengan penambahan jumlah toko yang sampai ini sudah di 57. Nah itu salah satu mungkin yang memang Mitra 10 jalankan dan untuk membantu juga pemerintah mencapai target ini. Gitu. Harapannya dengan penambahan toko baru ini bisa memudahkan customer kami ya untuk mendapatkan berbagai produk kebutuhan bahan bangunan sampai perlengkapan rumah lebih mudah dan lebih dekat seperti itu Pak. Ya. Sekarang anak muda yang Ya. ingin mendapatkan rumah, mungkin yang juga disasar dalam program 3 juta rumah ini. Biasanya kalau anak muda ingin bangun rumah, ya ingin bangun rumah yang keren. Walaupun kecil, walaupun murah, tetapi keren dan indah, nyaman dan sebagainya. Ini sesuai dengan apa yang disediakan oleh Mitra 10 gimana? Ya, itu juga yang menjadi salah satu strategi kami untuk bisa menjangkau kaum milenial maupun sampai dengan Gen Z dengan berbagai opsi pembayaran. Ini juga salah satu yang mungkin bisa menjadi solusi ya buat customer kami yang memang young age untuk bisa memiliki rumah yang nyaman, yaitu berbagai opsi pembayaran. Tidak hanya melalui tunai, tapi kami juga menyediakan berbagai opsi non tunai, seperti juga berbagai promo kartu kredit juga. Salah satunya memang partner kami ada di sini ya, Bank BTN dan Bank BRI yang juga memang aktif kolaborasi dengan program promosi di Mitra 10. Lalu juga ada opsi pembayaran melalui pay letter, lalu juga financing yang lain yang bisa nyicil seperti itu. Jadi kami juga ada promo cicilan 0% hingga 12 bulan. Seperti itu Pak. Oke, kemudian kerjasama antara Mitra 10 sebagai penyedia retail penyedia bahan bangunan misalnya dengan asosiasi atau pengembang, ini juga dilakukan. Oke, sampai saat ini memang kami ada beberapa kategori customer yang memang modelnya itu tidak hanya B2C tapi juga B2B. Oleh karena itu kami ada beberapa strategi pricing ya, masalah harga dengan customer kami memang masuk kategori developer maupun kontraktor seperti itu Pak. Itu yang sudah terjadi saat ini. Ya. Oke, terima kasih Bu Media. Saya akan beralih kembali ke Pak Adri dari Ray. Apakah sudah bisa bergabung Pak Adri? Halo Pak Adri. Kayaknya belum bisa bergabung. Oke. Bapak Ibu, tadi kita sudah banyak berdiskusi dengan Pak Fahmi, dengan Bu Fitri, kemudian dengan Pak Noval dan Bu Media. Saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan kepada para narasumber, bisa bertanya, bisa memberikan tanggapan. Bisa jadi Bapak Ibu, terutama yang berasal dari para pengembang, anak muda dan sebagainya, bisa memberikan pandangan. Apakah program 3 juta rumah ini memang sangat-sangat relevan? Apakah sangat-sangat ambisius atau bagaimana? Nah, silakan kepada Bapak Ibu yang ada di Radialitra Multifunction Hall untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada para narasumber. Kita nanti akan banyak berdiskusi. Saya akan persilakan kepada Bapak Ibu, pertama 3 penanggap dulu. Silakan. Silakan Bapak. Bisa disampaikan nama dan dari mana? Selamat siang semuanya, izin Bapak, nama saya Budiono dari Apernas, ketuanya Apernas Solo Raya. Yang kami hormati
Kanwil BRI, Ibu ini juga dari PTN, Bu Anita, dan juga dari perbankan dan yang ada di sini. Terima kasih atas paparan yang diberikan oleh narasumber, sangat bermanfaat bagi kami. Pertama, kami ucapkan selamat kepada developer se-Jawa Tengah karena baru saja Bapak Gubernur Jawa Jackson mendapatkan penghargaan sebagai provinsi penyalur penyedia rumah terbanyak se-Indonesia. Ya. Jumlahnya sekitar 17.500 sekian, mendapatkan ranking 1 di antara provinsi se-Indonesia. Ya, mungkin baru saja 1-2 hari yang lalu yang diberikan dari Kementerian PUPR, otomatis itu adalah keberhasilan daripada perbankan, developer, dan semua mitra yang terkait, termasuk juga di dalam perizinan. Menanggapi 3 juta rumah ini, sebenarnya ini bukan, menurut saya ini bukan ambisius, tapi kepedulian daripada Pak Prabowo untuk peduli kepada orang kecil ya. Karena rumah dah merupakan kebutuhan pokok, di mana kesejahteraan daripada masyarakat itu salah satunya adalah diukur daripada mempunyai rumah dan tidaknya. Apalagi tadi kita lihat yang disampaikan Pak Kanwil tadi, maaf, dari BRI tadi, yang punya rumah, yang belum mempunyai rumah itu 83% dari jumlah penduduk di Indonesia ini, sangat mengkhawatirkan sekali karena hanya 17% penduduk Indonesia yang mempunyai rumah. Sisanya otomatis masih ngontrak atau ikut mertua. Nah, dari 3 juta rumah ini yang sebelumnya para pengembang di Indonesia kuota itu rebutan, maka pada tahun ini kuota tidak menjadikan isu lagi. Bahkan bank-bank yang pendatang baru seperti Bank Jateng atau bank-bank yang lain yang tadinya tidak menyalurkan FLPP sekarang gencar untuk mencari nasabah untuk bekerja sama dengan developer yang tadinya BTN sebagai penyalur terbanyak sekarang seharusnya juga sudah harus lebih berhati-hati lagi karena kompetitor sudah banyak gitu. Untuk mendukung 3 juta rumah ini, saran kami kita harus bekerja secara bersama-sama. Jadi tidak hanya satu pihak bisa mensukseskan 3 juta rumah dari program Pak Prabowo Gibran ini. Kerjasamanya apa? Yang pertama adalah mulai dari kemudahan daripada perizinan. Nah, sebenarnya dari pusat perizinan itu sudah dipermudah dengan OSS, namun di dalam pemenuhan komitmen itu masih ada kendala-kendala. Jadi perizinan yang diharapkan mudah, simpel, cepat, tapi nyatanya tidak bisa diimplementasikan, masih belum sinkron di daerah. Sehingga baru saja 2 minggu yang lalu kami dari developer Sesolaraya memberikan award kepada pemerintah kabupaten kota dan PPN adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemarin kita memberikan award tentang perizinan dan dari BPN dan juga pemerintahan kabupaten kota terbaik. Jadi harapan kemarin ada award itu otomatis yang tidak mendapatkan award untuk memberikan perizinan yang lebih mudah. Kuncinya satu adalah perizinan, yang kedua adalah perbankan. Ya, perbankan selama ini sudah bagus ya, karena sudah memberikan pembiayaan tidak hanya KPR kepada usernya, namun kepada developernya sudah memberikan pembiayaan KPL, yaitu kredit pemilikan lahan. Nah, itu sangat bagus sekali, itu bisa ditingkatkan. Saran saya misalnya dalam perbankan untuk memberikan izin itu lebih fleksibel, lebih luas gitu, lebih longgar.
Kalau tadi misalnya di dalam landing pertama KPL itu 70%, mungkin bisa ditingkatkan menjadi 75 atau 80. Kemudian untuk KYG-nya yang tadinya prosentasinya itu 20%, mungkin bisa ditingkatkan. Yang non prestasi kepada pengembang baru bisa ditingkatkan, KYG-nya bisa menjadi 30%. Terus kemudian yang ketiga, terhadap perbankan juga, supaya putusan di dalam KPR itu di daerah diberikan kewenangan. Karena apa? Banyak perbankan yang KPR itu putusnya adalah dialihkan kepada kanwil. Jadi itu adalah hambat proses. Selanjutnya kepada perbankan diberikan akses yang lebih luas kepada calon-calon nasabah itu, terutama yang pegawai tidak tetap. Jadi kalau yang tadinya harus pegawai tetap, kemudian harus bekerjanya minimum 1 tahun, mungkin perlu agak dilonggarkan. Karena apa? Program 3 juta rumah ini banyak sekali, bahkan sampai bulan Juli baru terserap berapa persen, belum terserap 20% dari program daripada Pak Prabowo. Kemudian dari kepada developer kepada teman-teman developer, kalau mau menggunakan peluang bagus ini karena perbankan sudah mendukung, perizinan sudah mendukung. Jadi semua sisi sudah mendukung, mari kita sebagai developer yang baik, membangun perumahan yang baik, yang benar-benar layak, yang spesifikasinya juga menyenangkan kepada calon penghuninya, sehingga penghuninya senang untuk menempati rumah, kemudian dalam angsurannya juga lancar. Kepada para pengembang, supaya lebih komit lagi, misalnya mendapatkan pembiayaan dari perbankan, supaya diposting sesuai dengan alokasi. Karena apa? Kalau ada dampak daripada teman-teman developer terjadi NPL, maka terjadi pengetatan itu yang berakibat kepada teman-teman pengembang yang lain yang tadinya tidak punya dosa, tapi kena dampak dosa akibat daripada NPL. Begitu, terima kasih. Ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiono, menarik. Dengan saya akan mengoreksi kepada BP Tapera. ya, Tadi BP Tapera itu mengatakan menyediakan rumah, kemudian dengan menyediakan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah 5%. Saya karena yang memberikan kuota itu adalah pemerintah dari BUMN, kemudian yang memberikan bunga 5% itu adalah dari APBN, bukan dari Tapera. Saya tidak setuju. Oh iya. Oke, terima kasih. Dengan sudut pandang dari pengembang, Pak Budiono menyatakan bahwa program 3 juta rumah ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap warganya yang sebagian besar belum memiliki rumah. Dan ada harapan juga dari Pak Budiono agar perbankan terutama bisa memperluas ya, pemberian kreditnya baik untuk nasabah, konsumen maupun para pengembang yang akan membangun rumah dalam proyek ini. Oke, selanjutnya saya persilahkan yang kedua. Silakan. Bisa disampaikan nama dan dari mana? Kayaknya banyak asosiasi yang hadir di sini ini. Ini jadi arena untuk obrol antara pengembang dengan perbankan dan berbagai pihak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para narasumber dan para peserta. Perkenalkan, saya Ira Rustiwati, Ketua DPC SD Siswa 2 Kota Surakarta. Ya. Dari sektor pekerja. Ye. Langsung saja dari beberapa tadi yang dipaparkan, saya sangat menunggu sekali respon dari pemerintah di mana meluncurkan program ini yang tentunya untuk rakyat yang dikhususkan. Kalau kami dari pekerja meresponnya itu sebenarnya sangat antusias kami untuk
Ya. Tapi kadang di sini kita jadi pesimis dengan program-program yang kemarin itu banyak subsidi yang diberikan oleh pemerintah, tapi sekarang banyak yang cukup terkebiri. Di sini khususnya tersampaikan tentang harapan untuk mendapatkan rumah yang diwacanakan. Nah, kenapa bahasa diwacanakan? Kita pekerja ini kelihatannya cukup sulit untuk dapat mengambil manfaat ini karena batasan pendapatan yang dirasa tidak memenuhi syarat. Karena khususnya di Kota Surakarta ini kan pendapatannya sangat minim sekali, hanya sekitar 2 juta. Padahal untuk mendapatkan bisa untuk mendapatkan perumahan ini sejauh mana persentasenya pendapatannya, seperti apa yang harus bisa dilakukan oleh para pekerja untuk mendapatkan itu? Apakah ini hanya mimpi? Ataukah ini hanya untuk kalangan tertentu? Apakah ini hanya untuk program di mana bisa diambil oleh orang-orang tertentu hanya, atau ada program yang di mana menjadi pepesan kosong lah seperti itu. Terima kasih, mungkin ini bisa dapat memberikan manfaat bagi kami, dan mohon para narasumber yang mewakili dari bank terutama tentunya bagaimana pendapatnya tentang pendapatan pekerja yang di bawah dari standar bagi perbankan, tentunya seperti itu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik. Kelompok buruh juga membutuhkan kejelasan dan kemudahan untuk mengakses program ini. 3 juta rumah tentu saja tidak hanya kalangan tertentu, tapi juga masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk kalangan buruh. Ada lagi enggak dari tadi sudah ada dari pengembang, kemudian ada dari kalangan buruh, asosiasi buruh. Ada lagi dari Bapak Ibu? Anak muda misalnya, atau pengembang lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akan kembali ke Pak Adri dari REI. Tadi saya belum bisa terhubung dengan Pak Adri untuk yang kedua. Halo Pak Adri. Apakah Pak Adri masih ada di ruang Zoom? Oke, kalau belum ada respon, saya akan menanyakan kepada Pak Noval dulu. Halo Pak Noval. Pak Noval dari BP Tapra. Kayaknya belum terhubung. Oke, saya akan ke Pak Fahmi dan Bu Fitri dulu. Pak Fahmi, tadi. Oh ya. Gabung. Halo. Ya, halo. Ya, selamat sore Pak. Oke. Suaranya masih. Halo Pak. Ya, sore Pak. Ya. Tadi ada beberapa tanggapan tentang bagaimana masyarakat terutama yang bisa mendapatkan akses dan kemudian pengembang juga meminta banyak hal diantaranya tadi Pak Budiono dari asosiasi meminta agar pertama izin dipermudah, yang kedua kemudian kredit juga diperbanyak seperti itu. Gimana Anda duduk di pengurus REI yang membidangi advokasi? Bagaimana Anda melihat ini? Silakan Pak Adri. Baik Pak. Jadi intinya bahwa untuk pembangunan rumah bagi developer itu tidak ada masalah Pak. Itu mengenai yang disebut kita dengan supply. Mau 3 juta, mau 5 juta, itu tidak ada masalah. Tentu kita fokus dulu dengan program
yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Tadi sudah disampaikan 3 juta itu, 1 juta di perkotaan, 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir. Itu kan secara umum, Pak. Tapi yang menjadi masalah kita sekarang adalah terkait dengan yang disebut dengan demand. Kita kan selalu menyebut bahwa ada backlog 15 juta. Tapi ada kebutuhan rumah terhadap misalnya generasi muda, Gen Z dan sebagainya. Tapi kita tidak punya data. Seharusnya adalah Kementerian Perumahan saat ini untuk melakukan riset yang berdasarkan data, database, melakukan riset by address, by name, Pak. Siapa saja sebetulnya yang membutuhkan rumah, jangan main tebak-tebakan bahwa wartawan butuh 20.000, guru butuh 100.000, itu namanya kita tebak-tebakan. Nggak bisa, Pak, dalam bisnis industri real estate ini kita melakukan sesuatu itu tanpa satu riset yang baik. Jadi program 3 juta rumah ini tentu dengan yang ada sekarang ini kita harus perbaiki dengan melakukan riset yang lebih terpadu, ya, dan kementerian juga harus memiliki blueprint sehingga nantinya developer ini juga memiliki strategi dalam hal untuk melakukan supply daripada pembangunan perumahan, mau high rise building, mau vertikal, horizontal, ataupun tentu untuk FLBP dan sebagainya, ya. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus melakukan fungsinya sebagai regulator. Saya pikir itu, Pak. Oke, tadi Anda menyebut kalau nggak salah ya soal daya beli ya. Apakah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dari mulai FLPP, kemudian perizinan dan sebagainya itu belum cukup untuk mempermudah masyarakat mendapatkan perumahan yang diimpikan? Apalagi di tengah daya beli yang cukup berat. Variabel daya beli itu tidak semata-mata dengan diberikan insentif, ya. Tentu dengan diberinya insentif oleh pemerintah itu juga bagian yang untuk memberikan kemudahan. Tapi sesungguhnya kita harus bicara terhadap pendapatan dan pengeluaran masyarakat gitu loh. Karena begini, kita sering sekali ada anomali bahwa kebutuhan rumah untuk PNS lah, sudah contoh ini pengalaman kami ya dulu-dulu lah ini ya, bahwa ada 100 PNS yang membutuhkan rumah. Nah, kita tentu sudah mempersiapkannya. Dari 100 ini ternyata 78% itu SK-nya sudah digadekan. Kan itu mengurangi scoring untuk kemampuannya gitu loh. Jadi sudah digadekan checking BI. Nah, sekarang yang menjadi problem lagi bukan hanya masalah digadekan, tetapi adanya checking BI ataupun sekarang disebut dengan checking untuk OJK itu karena pinjol, ya. Mereka sudah banyak, sudah call 2, call 3, call 4 itu hampir 75% KPR-nya rejection. Boleh ditanya teman-teman di perbankan bahwa ini seringkali menjadi masalah juga bagi kita. Kita sudah membangun rumahnya dan sudah mau realisasi, tapi KPR-nya tidak disetujui. Kenapa tidak disetujui? Karena checking BI. Checking BI-nya ataupun disebut dengan dia udah call 2, call 3, call 4 akibat dari pinjaman online yang macet. Nah, ini yang menjadi problem lagi. Di samping daya beli juga memang akibat inflasi, akibat hal yang sebagainya, itu tentu berkorelasi terhadap pemanfaatan rumah, kepemilikan rumah. Tapi yang problem lagi sekarang adalah tidak hanya daya beli, tetapi juga terkait dengan pinjaman-pinjaman online lagi, gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Adri. Pak Noval bisa bergabung Pak? Masih bergabung? Ya, suara saya terdengar. Ya, tadi yang disinggung adalah bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk buruh, itu bisa mendapatkan akses
akses FLPP terutama ya. Dan itu dipermudah. Bagaimana Pak Noval menyinggung soal tanggapan dari peserta terutama dari kelompok buruh tadi? Ya, jadi saya kira yang pertama kita bicara data FLPP selama 15 tahun itu kurang lebih 75% yang menikmati adalah buruh dan swasta. 75%? FLPP, okay. FLPP yang menikmati 75% itu adalah buruh dan swasta. Jadi itu sudah sangat dimudahkan. Nah, bagaimana itu kemudian bisa dimudahkan? Karena kita mempermudah dengan melakukan pengembangan sistem, ya tadi ada si KASEF, sehingga kemudian masyarakat itu bisa mengakses dengan mudah, dengan cepat, online. Ya, kemudian di dalamnya juga sudah kita integrasikan ya dengan si Kumbang, sehingga teman-teman bisa melihat langsung rumahnya itu dipilih ya, provinsi mana, kabupaten kota mana, kecamatan mana bisa dilihat. Nah, ini bagian-bagian pengembangan yang sudah dilakukan sehingga mempermudah akses masyarakat. Dan saya kira kalau buruh dan pekerja swasta itu 75% FLPP adalah yang menikmati swasta dan buruh. Jadi ini sudah terbukti bahwa menerima manfaat FLPP paling banyak di sektor itu. Nah, saya kira satu yang penting adalah kita bicara dari sisi edukasi. Sehingga kemudian pembiayaan rumah ini harus dijadikan sebagai pembiayaan pertama. Oke. Jangan sampai mereka sudah terlanjur tadi ada pinjol gitu ya, sudah terlanjur cicilan handphone baru, cicilan ganti motor, ganti mobil. Itu yang kemudian akhirnya mereka pada waktu masuk ke bank akhirnya sudah terlambat karena sudah didahului oleh kredit-kredit yang sifatnya konsumtif. Nah, kita perlu ada edukasi. Peran edukasi ini saya kira yang penting harus ada di setiap perusahaan. Jadi ketika kita bicara soal industri, soal perusahaan, maka mesti ada bagian dari edukasi yang diberikan kepada seluruh pekerja, kepada buruh bahwa mereka perlu menabung. Nah, menabungnya untuk apa? Nah, salah satunya adalah untuk pembiayaan rumah nanti. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi yang bagus, saya kira buruh dan swasta nanti bisa terus meningkat jumlahnya, semakin banyak yang bisa memiliki rumah yang layak huni. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Noval. Saya akan kembali ke Pak Fahmi dan Bu Fitri. Tadi yang disinggung soal perbankan ini, biar bagaimana perbankan bisa memperluas jangkauan agar penerima kredit pemilikan rumah bertambah, kemudian kredit untuk para pengembang juga bertambah. Dan mungkin juga ada harapan bahwa perbankan perlu melonggarkan sejumlah aturan seperti itu. Kira-kira kalau bagi BRI sendiri, ini bertentangan nggak dengan masalah prinsip di perbankan soal prudent kayak gitu? Gimana Pak Fahmi? Baik. Jadi sebetulnya prinsip kita baik itu dalam penyaluran kredit atau yang membutuhkan kredit sama-sama membutuhkan gitu. Ya. Kami pun ada target yang harus dikejar, mereka juga ada kebutuhan untuk kreditnya. Jadi prinsipnya sih kalau aturan di perbankan memang seperti yang kita ketahui saat ini. Contohnya pada saat developer, kita memberi aman kepada developer, ada persentase yang harus dipenuhi. Saat ini seperti itu Bapak, nanti kami coba berdasarkan historis bagaimana nanti kita coba usulkan ke kantor pusat kami untuk misalnya ada kemudahan dan lain-lain. Yang kedua, tadi Bapak juga sempat menyampaikan putusannya jangan jauh-jauh Pak ya dari tempat beradanya nasabah-nasabahnya ya. Kalau di BRI sendiri memang karena kan ini kantor cabang yang tersebar, untuk putusan FLPP subsidi itu ada di cabang masing-masing Pak. Jadi pimpinan cabang itu diberikan wewenang untuk memutus kredit gitu ya. Tapi untuk kredit komersil memang putusannya dipusatkan di kantor wilayah. Tapi itu pun kita punya SLA yang semakin cepat ya. Kita punya SLA. Oh ya. Untuk yang developer ya Pak ya. Siap. Bisa sampai di sana ya Pak ya. Ya. Itu untuk developer kita bisa sampai 3-5 miliar. Kemudian untuk FLPP juga di Pak Zaki aja cukup Pak. Ya di pimpinan cabang. Jadi itu mudah. Tapi memang untuk kredit komersial yang jumlahnya besar memang harus ke wilayah.
Dan rasanya juga tadi saya sampaikan kita punya SLA yang harus kita patuhi sehingga pelayanan itu bisa lebih cepat. Itu aja. Tapi soal prudent tetap itu tidak bisa ditawar ya? Tidak bisa ditawar, Pak. Kadang ada yang ditolak ya. Kita melihat juga sampai sempat sampaikan gimana untuk pekerja swasta gitu ya, yang ya selama dia mau historis gaji, misalnya kan pekerja swasta yang informal, yang non fix ya. Kalau misalnya secara historis dia kadang untung kadang rugi, kan kita di perbankan juga akan melihat itu. Tapi kalau usahanya secara konsisten dalam 2 tahun berturut-turut kita lihat bagus ya kita berikan. Ya. Jadi lebih kepada prudentnya tetap kita jaga, Pak. Ya, tadi dari SBSI menanyakan soal apakah kelompok-kelompok buruh misalnya itu juga mendapatkan kesempatan yang cukup terbuka. Di BRI sendiri gimana? Melihat dari struktur atau komposisi penerimanya, apakah dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah termasuk buruh itu juga mendapatkan porsi cukup besar? Ya. Jadi buruh dan swasta itu sama tadi, Pak. Kita juga memegang porsi sampai 76% dari subsidi yang kita salurkan ke segmen tersebut. Ya, ke buruh dan pekerja swasta itu 76%, Pak. Itu ke sana. Astri sendiri bahkan nggak ASN TNI Polri itu di bawah itu, nggak sampai 10% bahkan. Ya, pekerja, saya punya datanya sebentar. Pekerja wira swasta ada di 10%, kemudian untuk ASN sendiri hanya di 7,6. Tapi untuk buruh dan pegawai swasta itu di 76%, atau ada plafonnya itu 1,8 triliun lah kita sudah salurkan. Ada batasan penghasilan paling minimal yang diterima itu? Kalau batasan, kalau kita kan ikut aturan ya Pak ya, aturan pemerintah itu kalau wilayah Jawa itu maksimal malah dibatasin, maksimal itu sekitar 10 juta kalau dia menikah. Kalau yang single 8 jutaan. Kalau minimalnya berapa? Minimalnya asal dia sanggup untuk ngangsur, dan kan kita persentase RVC ya yang harus dipenuhi ya. Itu kalau itu terpenuhi ya kita bisa berikan. Saya khawatirnya kalau misalnya itu tidak terpenuhi nanti semua untuk ngangsur, Pak. Untuk makannya nggak ada gitu ya. Malah repot nanti gitu ya, Pak. Ya, oke, terima kasih. Bu Fitri, bagaimana BTN? Harapan dari pengembang maupun konsumen kelompok masyarakat berpenghasilan rendah seperti itu. Gimana? Ya. Baik, terima kasih Pak Faul. Saya coba dari pengembang dulu ya Pak ya, Pak Budi, terima kasih. Jadi memang Pak untuk proses pembiayaan, kalau untuk KPR saat ini memang Bank BTN menggunakan sistem. Ya. Jadi kami memproses itu by sistem, memang jadi nampaknya di Kanwil gitu ya Pak ya. Sebetulnya itu melalui sistem, hanya orang-orangnya dia duduknya di Semarang gitu. Tapi sistemnya kan online ya. Artinya seharusnya itu tidak menjadi kendala, hanya tinggal percepatan saja mungkin ya Pak ya, percepatan, karena keputusan tetap di kepala cabang. Jadi putusan kredit tetap ada di kepala cabang untuk yang KPR. Kalau yang komersial tadi mirip dengan BRI ya, ada levelingnya. Kalau sampai 5 juta itu di kepala cabang, kalau di atas 5 miliar ya, di atas 5 miliar masuk ke commercial banking center. Nah, kemudian dari sisi customer, dari sisi debitur KPR, ini kami hampir sama. Jadi porsi dari buruh dan pegawai di BTN juga hampir sama, kurang lebih sekitar 70%. Nah, kami sebetulnya sudah banyak perusahaan-perusahaan atau industri yang kita berikan KPR kepada pekerja-pekerjanya. Nah, kalau tadi hitung-hitungan dengan harga rumah di wilayah Jateng ini kan kurang lebih 166 juta. Kalau uang muka 1%, artinya kita bisa berikan kredit kurang lebih 150 juta. 150 juta itu per bulan kalau dia ngambil jangka waktu 20 tahun itu angsurannya 1 juta rupiah kurang lebih. Artinya tadi Pak Fahmi sampaikan yang penting RPC-nya cukup. Artinya pada saat kita lakukan analisa itu tentu kita akan lihat berapa penghasilannya, kemudian kalau dia mengangsur 1 juta berapa sisa
dia bisa pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Kalau masuk is okay gitu ya. Nah, yang jadi kendala seperti yang tadi Pak Noval sampaikan, saat ini itu banyak terdistrak atau menjadi RPC menjadi kurang karena adanya pinjaman-pinjaman tadi Pak, pinjaman online. Ya. Nah, ini kan cukup marak ya. Jadi ini yang menyebabkan sehingga RPC-nya jadi tidak mencukupi. Seharusnya dengan penghasilan yang ada dibandingkan dengan angsuran KPR yang harus dia keluarkan itu masih cukup sebenarnya. Tapi karena ada pinjaman lain yang dia harus angsur setiap bulan, ini yang menyebabkan RPC-nya menjadi berkurang sehingga seolah-olah dia tidak bisa layak untuk mendapat kredit KPR. Itu sih Pak yang fenomena saat ini. Mengenai hal yang terakhir Bu Fitri, kalau nggak salah ada regulasi yang melonggarkan ya bagi masyarakat tahun 2024 keluar ya, agar tidak murni melihat sistem slik ya. Itu saja, tapi juga mempermudah masyarakat agar bisa mendapatkan kredit. Asal produknya tetap seperti itu. Gimana Bu? Iya, untuk yang kebijakan tahun 2024 Ya. itu lebih kepada kolektibilitas kreditnya Pak. Oke. Jadi pada waktu itu memang fenomenanya paylater dan pinjaman online itu sulit untuk dilunasi ya. Nasabah itu bingung ngasih kemana. Sehingga di Slik itu muncul kolektibilitas 5, macet. Gitu ya. Nah, tahun 2024 diberikanlah kebijakan bahwa untuk debitur-debitur yang Slik OJK-nya itu ada kualitas macet gitu ya. Tapi ada nominal tertentu itu asal dilunasi diperkenankan untuk mengambil kredit KPR. Karena secara ketentuan OJK, bank tidak boleh memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah yang dalam kondisi kredit bermasalah, sedang berjalan gitu. Makanya kami kebijakan bahwa kalau dia di bawah 1 juta rupiah pada waktu itu diperkenankan asal itu sudah ada bukti pembayaran dilunasi gitu. Walaupun di Sliknya masih muncul K5. Nah, kalau yang tadi terkait dengan RPC, nah ini yang agak sulit. Karena apa? Nanti kaitannya sama yang Pak Fahmi sampaikan. Kasihan nanti debitur nggak bisa makan karena gaji atau penghasilannya terserap untuk kewajiban membayar angsuran KPR dan kewajiban mengangsur pinjaman online-nya. Ya. Itu sih Pak. Oke, terkait dengan pembiayaan untuk para pengembang. Tadi Pak Budiono menyinggung soal itu. Gimana kalau BTN kan sudah ada program juga seperti itu? Ya. Untuk pengembang Pak, kebetulan BTN ini saat ini bekerja sama juga dengan BPJS Tenaga Kerja. Oke. Termasuk untuk pembiayaan konstruksi. Ya. Jadi kami menawarkan juga, ini cukup menarik bunganya juga. Jadi dan sudah ada beberapa pengembang yang memanfaatkan itu. Jadi kami memberikan peluang produk BTN sendiri ada, tentunya suku bunganya lebih murah daripada untuk pembangunan perumahan komersial dan produk yang ditawarkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Ya. Oke. Itu sebagai solusinya Pak. Ya, terima kasih Bu Fitri. Saya akan ke Bu Media. Apakah masih bisa bergabung? Masih bergabung Bu Media? Halo? Oke, Bu Media. Dari perbankan sudah memberikan peluang yang besar, kemudian pengembang juga bersemangat, konsumen juga. Berarti kebutuhan akan bahan bangunan akan semakin meningkat dong. Kayaknya pasarnya akan bertambah ini. Suaranya belum keluar. Belum. Sebentar. Admin lagi sebentar. Oke, coba dicoba Bu Media. Halo? Ya, silakan. Oke.
Ya, menjawab pertanyaan Bapak tadi, memang ini menjadi potensi ya atau opportunity buat kami di retail bahan bangunan, terutama Mitra 10, untuk juga bisa achieve ya dari demand yang memang datang dari customer. Tentunya ini kami juga pastinya ada beberapa challenge untuk memenuhi ini terkait dengan supply chain ya Pak ya, pasokan dan lain-lain, di mana kami harus kolaborasi dengan para supplier. Kayaknya ada trouble. Halo. Oh iya, oke, silakan. Sudah terdengar Pak jelas? Sudah. Ya oke. Menjawab tadi, ini menjadi potensi atau opportunity buat kami di industri retail, terutama Mitra 10, untuk bisa memenuhi demand dari customer yang memang datang dari adanya program ini Pak. Ya, cuman pastinya juga ada challenge ya Pak ya bagi kami untuk juga memenuhi kebutuhan bahan bangunan atau perlengkapan rumah yaitu kendalanya adalah di supply chain atau pasokan barang. Cuman kami sudah mengantisipasi dengan adanya hub-hub atau DC yang memang tersebar di beberapa area untuk bisa restock dari produk-produk yang dibutuhkan. Gitu. Jadi ini salah satu solusi yang memang sudah berjalan dengan ada penambahan toko, itu juga kami sudah ada concern terkait ini dan sudah ada antisipasi untuk bisa terus berjalan terkait supply chain yang memang dibutuhkan. Oke, terima kasih Bu Media yang memberikan penjelasan mengenai itu. Bapak Ibu, saya akan tawarkan satu pertanyaan untuk yang ada di ruangan ini. Ada yang mau menambahkan tanggapan untuk narasumber? Satu saja ya, singkat, silakan, terakhir. Ya. Terima kasih. Saya dari Ya. Oke. 3 juta ini sangat menarik. Yang pertama, masalah suplai. Jangan khawatir, pemerintah jangan khawatir masalah suplai. Oke. Jangan oleh Hibera, Apersi dan Res selesai. Serius. Oke. Yang jadi masalah adalah siapa yang beli. Oke. Oh iya, siapa yang belinya jadi masalah. Bahwa demand-nya itu di Jawa Tengah saja backlog 1,3. Realisasi tidak pernah lebih dari 18.000 per tahun. Tertinggi di tahun 2022 18.000. Tahun kemarin cuma 16.000 sekian. Suplainya di Jawa Tengah total sudah lebih dari 300 unit yang dibangun developer, baik subsidi maupun non subsidi. Kemudian perbankan sebenarnya juga tidak perlu khawatir. Kenapa? Bahwa rumah itu adalah harta berupa benda yang paling berarti yang dimiliki oleh kelompok MPR. Mengumpulkan biaya 15 juta itu, MBR harus menabung paling cepat 5 tahun. Kalau dibantu orang tuanya lebih cepat ya. Apakah mereka kemudian mereka renovasi? Renovasi itu butuh uang 10 juta, paling tidak untuk layak ditinggali. Kalau kejadian risiko macet, apakah mereka menabung 5-10 tahun? Rela. 25 jutanya hilang, dilelang begitu. Yang kedua baru beras, rapi di DPR BTN minta RI 6-7%. Tapi jawaban dari SMF apa? Jangan ngerti, bank itu nggak mengeluarkan uang sama sekali. Karena porsinya 75-25 uangnya SMF, 75 uangnya BP Tapera. Mungkin bank mengeluarkan 25%. Setahu saya itu hanya 2 tahun. Di laman Kemenq itu tahun 2023 BTN digelontorkan SMF sebesar 23 T untuk merefinancing KPR di tahun 2020 sampai 2022 salah. Saya membaca itu. Jadi saya rasa bank tidak perlu khawatir berlebihan menjadi NPL tinggi. NPL bagi rumah MPL terjadi karena fasilitas. Satu,
ketiga, musimnya pendaftaran sekolah anaknya harus sekolah di swasta. Selain itu enggak lah, paling 4 bulan itu mereka ngajar lagi. Nah begitu. Jadi perbankan menurut direkturnya SFF yang kemarin itu dapat untung 3,5% dari penyaluran efek ini per bulan, per tahun, sorry. 3,5% per tahun. Kalau dari 1 miliar kecil. Lah kalau dari ratusan triliun uang buku tabungan yang digelontorkan untuk FMBPZ tahun 2010 sampai sekarang itu lebih dari 100 triliun. Ya. Demikian tanggapan saya. Jadi bank juga nggak perlu khawatir begitu. Ya, terima kasih, menarik. Pengembang siap untuk memenuhi kebutuhan berapapun. Perbankan kayaknya siap untuk menggelontorkan dana. Masalahnya adalah apakah pasar bisa menyerap seperti itu. Singkat saja Pak Fahmi. Ya kalau dari perbankan intinya siap lah untuk sukseskan program 3 juta rumah ini. Kita punya infrastruktur yang lengkap, kita punya jaringan kerja yang luas. Rasanya tinggal kolaborasi lebih kuat lagi dengan teman-teman di asosiasi dan kita juga punya sudah kerjasama juga dengan instansi, lembaga dan lain-lain untuk memperlancar program ini. Saya rasa kalau dari BRI kami siap untuk mensukseskan program ini. Terima kasih. Ya. Bu Fitri, apakah pasar kemungkinan bisa menyerap program tersebut secara optimal? Iya, kami sih optimis ya Pak, optimis pasar bisa menyerap karena di BTN sendiri untuk wilayah Jawa Tengah ini kami dari bulan Januari sampai Agustus ini sudah menyalurkan kurang lebih 6.700 unit sampai hari ini. Itu di konven, kemudian di syariah sendiri kurang lebih 2.500 unit untuk Jawa Tengah. Jadi kalau tadi Bapak bilang Jawa Tengah 17.500 ya sebagian besar itu di BTN. Ya. Jadi kami cukup optimis Pak sampai dengan akhir tahun ini 350.000 unit ya, di mana BTN proporsi 220.000 ini bisa terpenuhi. Ya. Oke, Bapak Ibu saya kira diskusi ini menarik, kita tetap dibatasi waktu dan terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, juga kepada narasumber Pak Fahmi, Bu Fitri, kemudian yang ada di Zoom Pak Noval, kemudian Pak Adri dan Bu Media. Harapannya adalah program 3 juta rumah ini bukan sekedar angka yang dilontarkan oleh pemerintah, tapi betul-betul realisasi. Sebagian masyarakat yang belum memiliki rumah bisa mendapatkan akses terhadap pembiayaan dan bisa mendapatkan rumah seperti yang diimpikan. Kemudian perbankan, kemudian pengembang itu bisa memanfaatkan itu secara bisnis sehingga roda ekonomi bisa berjalan. Harapannya adalah 3 juta rumah ini bukan sekedar pepesan kosong sebagaimana disinggung tadi, tapi ini adalah program yang betul-betul terrealisasi bagi masyarakat Indonesia. Saya kira demikian diskusi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Syiful Arifin, terima kasih, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langkah awal untuk membawakan Terima kasih semuanya. BRI, Pegadaian dan PNM terus melangkah membawakan perubahan di satu tempat. Mendekatkanmu dengan kami, membawakan kemudahan untuk menghadirkan senyum. Inilah jawaban yang membawamu maju dan memberi makna untuk semua bisa senyum.